Buang hajat di sawah, nah, ini ada penghalang cuma segini ya, jadi kita jongkok yang biarpun kita ngeliat kemana-mana, tapi ketika duduk itu batas aura kita tidak dilihat oleh, kalau umpamanya ada orang lewat dilihat, itu sudah cukup, termasuk satir itu. Kalau ada penghalangnya boleh menghadap kiblat gitu. Nah, kalau di kamar mandi di rumah itu mah bebas. Kalau di rumah bebas, pokoknya kalau di kamar mandi mah ya, itu bebas, mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, menghadap ke atas pun boleh, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga kelak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat, umur panjang, bisa hadir di masjid ini dalam rangka menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, syiar Islam di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah dengan kehadiran kita di masjid ini, sekaligus kita melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi bab fikih dengan kajian ilmu fikih, materi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut bab istinja, berarti pertemuan yang kedua, masih bab istinja, ini pertemuan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin.
bab istinja. Istinja kemarin masih ingat Pak ya? Istinja itu apa? Bersuci setelah cebok. Nah, baik apa habis kencing maupun habis kemarin hal-hal yang berkaitan dengan apa istinja kita ulas sebentar. Istinja hukum aslinya wajib, baik laki perempuan yang sudah dewasa terutama baik yang masih kecil terutama yang sudah dewasa, hukumnya wajib karena itu membersihkan najis. Kalau anak kecil yang belum balik, siapa yang berkewajiban? Orang tuanya atau walinya. Makanya apa itu perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita yang belum balik, mereka habis apa buang hajat, kita sebagai orang tuanya harus memperhatikan karena itu berkaitan dengan kesucian ketika kita hendak beribadah, termasuk tempat yang menuju kita untuk ibadah, dari tempat wudhu untuk ke tempat sholat. Kalau kita sholat kita di rumah, setelah wudhu hampir ambil air wudhu dari kamar mandi ke tempat sholat kita di rumah umpamanya. Jadi pastikan bahwa dari tempat wudhu ke tempat sholat itu jalan yang kita lalui harus suci. Hanya diperhatikan untuk anak kita habis kencing ya, kencing apa di mana-mana, kemudian kita orang tua tahu hanya apa nanti pembekasannya ada, kencingnya orang difahnya dilap pakai apa, dilap pakai lap, kelihatan sudah kencingnya hilang, berarti itu apa masih najis. Sekarang kita lanjutkan kemarin hukum apa. Jadi hukum asli istinjanya adalah wajib, walaupun itu ada yang apa, ada furu', ada cabangnya, ada kalanya jaiz, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Kemarin sudah kita bahas Pak ya di pertemuan awal. Nah itu karena apa? Karena ada ilat. Kok bisa menjadi sunat? Ada ilat. Kok bisa menjadi makruh? Karena ada ilat. Kok menjadi jaiz? An ilat. Sekarang kita lanjutkan. Wa yajuzu, bawah nggak ada nih. Wa yajuzu dan boleh ayyak tasiro meringkas al mustanji orang yang istinja alal ma'i atas air au ala salasati ahjarin atau dengan 3 batu. Jadi kalau umpamanya kita meringkas kemarin, utamanya ketika istinja awalnya pakai batu, kemudian pakai air, kemarin kan wal afdalu ayyas tanjiya bil ahjari summa yutbi'uha saniyan bilma, pakai batu atau hal-hal yang semakna dengan batu. Kemarin hal-hal yang semakna dengan batu masih ingat Pak ya, hal-hal yang semakna dengan batu. Kemarin kullu jamidin, barang yang keras ya, barang yang keras maksudnya barang yang keras itu seperti batu, tidak harus keras seperti batu. Kemarin kan bahasanya ada kalanya batu yang hakiki, ada kalanya batu yang tidak hakiki, batu yang syar'i, batu yang bisa digunakan untuk cebok. Kullu jamidin, barang yang keras seperti batu, tohirin yang suci, qoliin yang bisa meresap kotoran, kemudian ghairi muhtaromin yang tidak termasuk barang yang dimuliakan, barang yang apa mempunyai harga. Selain itu, nah itu syaratnya pakai batu. Kalau nggak dua-duanya bisa dipakai. Tapi wa yajulu ayyak tasiro alal ma'i, ambil salah satu
pakai air doang atau pakai batu doang. Tapi batu ala salasati ahjarin, batu tiga batu. Jadi dimaksud 3 batu itu walaupun batunya satu tapi mempunyai 3 sudut, itu masuk kategori ya boleh. Batu yang bagaimana? Yang bisa menghilangkan pihinna dengan salah satu ahjar al-mahalla, tempat, in hasola jika berhasil, al-inqa'u membersihkan dia dengan salah satu ahjar, wa illa maksudnya wa illam yahsul, jika tidak berhasil 3 batu itu, zada maka menambah alaiha atas salah satu ahjar hatta yang kia sehingga bersih. Nah, yang dimaksud dengan 3 batu dengan catatan 3 batu yang kita gunakan untuk intija itu in hasolal al inqa'ubiyah bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Nah, kalau 3 batu emang belum bisa, wa illam yaksul al inqa'ubiyah, berarti apa? Zada, batunya ditambahin. Jadi kemarin sudah kita sampaikan itu tempat keluarnya najis diusap pakai batu thread pertama kali, ujung pertama, kedua ujung kedua, ketiga ujung batu yang ketiga. Ini kalau emang belum bersih, wa illa kalau memang belum bersih, zada alaiha hatta yungkiya, ditambah 1 batu lagi, belum bersih tambah 2 batu lagi, nah sampai bersih. Ya minimal 1 batu udah bersih, masa sampai 2 batu nggak bersih? Emang itu barangnya segede apa itu ya? Sampai nggak bersih itu ya. Ya gambarannya seperti itu lah ya. Ya kali itu. Ya benar Pak ya, benar. Nanti ini aja Pak, ada nanti sebelum kita jawab, ini nanti akan dijawab di redaksinya ini Pak ya. Emang biasa pakai kanebo dia ya. Pengalaman berarti nggak pernah ya. Wa yusannu, dan disunatkan berarti ini apa? Dianjurkan. Sunnah berarti kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan enggak dosa gitu Pak ya. Wa yusannu, dan disunahkan ba'da dzalika, setelah yang tersebut, atas lisu 3 kali ya, mengulang sampai 3 kali. Emang ini apa, untuk 3 kali ini selalu menjadi apa, dianjurkan sunnah. Nah, baik yang berkaitan dengan apa, dengan ibadah kemarin tentang apa, tentang bab wudu ya, bab apa, disunahkan membasuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, usap telinga 3 kali, dianjurkan apa, yang ganjil ya minimal 3 kali, jangan sampai cuman sekali, minimal 3 kali. Fa'idha aroda, jika menghendaki al-iktisaru meringkas, ala ahadima atas salah satunya, jika ingin meringkas maksudnya apa, ambil praktisnya, suruh pilih salah satu, pakai air apa batu, air batu.
Kalau kita mau pakai air sedikit. Kalau kita pakai air, kita cebok pakai air. Contohnya umpamanya di jalan nih bang, di jalan kita lagi bawa mobil di jalan, ya kita pengen kencing. Kalau kita nunggu sampai tempat tujuan nggak kejar, berarti kemudian ada air, tapi kalau air kita pakai buat cebok nanti nggak minum. Ya udah cari batu. Batu nggak ada, hal-hal yang semana dengan batu. Adanya kanebo tadi Pak Jenny bilang ya. Adanya kanebo. Tisu kemarin bisa boleh Pak ya. Tisu boleh. Kanebo boleh, tapi dengan catatan kanebonya kering. Ya, kanebonya kering, jangan kanebo basah. Tadi habis buat ngelap mobil, buat nyuci basah dipakai. Mentang-mentang kanebo bisa meresap air Pak ya. Dengan catatan barang yang dipakai itu kering. Ya, nanti tidak ada kering, tidak basah. Jadi suruh pilih pakai air, pakai batu. Tadi ada air, tapi kalau air kita gunakan untuk cebok di tengah jalan, nanti kita nggak minum. Ya udah pakai batu boleh. Nah, pakai batu. Tapi fal ma'u ala ahadima, atas salah satunya air apa batu? Air batu. Fal ma'u afdolu, berarti menggunakan air lebih afdol. Karena apa? Menggunakan air lebih yakin semua kotoran jadi hilang dan bersih. Itu Pak ya. Li'annahu karena air iku yazilu bisa menghilangkan ainan najasati, pada wujudnya najis, wa asriyat, dan bekasnya najis. Karena apa? Kalau kita menggunakan air itu apa? Untuk membersihkan najisnya bisa maksimal, bahkan bekas-bekasnya kalau kotoran itu kan kadang-kadang bersih tapi bekasnya masih ada, kuning masih ada, apalagi kalau ini kotoran nya bayi, anak kecil ini apa, bekas kuningnya ini masih kelihatan. Tapi kalau pakai air bahkan wa asriya, bekasnya pun hilang total. Makanya pakai air lebih baik. Maksudnya kalau lebih baik itu lebih tuntas dan pahalanya juga lebih sempurna. Itu tadi kan memakai batu kan kalau emang dikasih pilihan. Tapi syariat agama lewat ajaran ilmu fikih tidak mempersulit, dikasih pilihan, kasih gambaran seperti itu. Wasartu ijza'il istinja'i bil hajari. Nah, ini wasartu ijza'il istinja'i bil hajari, syarat sahnya istinja dengan batu. Nah, sekarang nih syarat sahnya cukupnya istinja itu dianggap cukup, dianggap bersih menurut ilmu fikih itu ada syaratnya. Yang pertama, lah ini tadi yang jawaban pertanyaan Pak Jaya ini, la yajifu tidak sampai mengering al khoriju, yang keluar najisnya, yang najis yang keluar itu tidak sampai kering alias masih basah. Tapi alat yang dibuat untuk membersihkan batu dan semananya syaratnya harus kering. Harus kering. Ini syarat yang kedua. Syarat istinjanya itu dianggap cukup
apa itu najis yang keluar dari kubul maupun timbul itu belum sampai mengering, maksudnya apa, bekasnya itu belum sampai kering. Khawatir kalau sampai udah kering itu digosok dengan apa, barang-barang yang tadi itu nggak bisa hilang. Kalau pakai air sih nggak masalah, kalau pakai air nggak, tanpa syarat, yang penting bersih gitu. Jadi syarat yang pertama, kotoran yang keluar itu jangan sampai kering. Ini yang maksudnya kering ini apa, biasanya apa, kalau untuk buang hajat. Tapi kalau untuk apa, pipis nggak kelihatan kan, itu nyimpen di dalam nyimpen di dalam apa, di lubangnya itu. Yang kedua, wala yang takilu, dan belum pindah an mahalli khuruji, dari tempat keluarnya najis. Jadi tempat keluarnya najis itu belum pindah ke tempat yang lain. Wal hasil alias apa, tidak nyepret kemana-mana ya, tidak nyepret ke kanan, ke kiri, atau ke tempat yang lain. Syaratnya masih apa, keluar dari tempat itu nggak nyepret kemana-mana, gampangnya gitu. Kira-kira masuk Bapak? Jadi kotoran yang keluar dari kubul atau tubuh itu tidak pindah ke tempat yang lain, tidak ngotori tempat yang lain, itu syaratnya. Nah, kalau mencret biasanya kalau orang itu lagi mencret, biasanya itu kan nggak mulus Pak ya, nyiprat ke kanan ke kiri nggak bisa. Ini biasanya yang keluarnya yang standar biasa ya. Kalau umpamanya Pak, kalau umpamanya maaf kalau umpamanya orang habis makan mengkonsumsi pepaya, nah, pepaya ini keluarnya kan apa, keluarnya itu ya seperti itu, nggak mencret, nggak keras, nah itu masih bisa, karena apa, itu belum pindah kemana-mana. Walhasil kotorannya tidak apa, mengotori tempat yang lain, hanya tempat keluarnya itu aja. Yang ketiga, wala yatra'u, dan tidak kecampuran alaihi, atas apa, al kharij, najsa akharin, najis yang lain. Nah, yang kedua, tidak kecampuran najis yang lain. Contoh umpamanya kita habis kemudian percikan pipis, nah ini biasanya kan begitu Pak ya, percikan pipis nyiprat ke tempat nah itu sudah nggak bisa lagi dibersihkan dengan istinja dengan batu atau hal-hal yang semana dengan batu. Kalau sudah seperti itu harus disucikan dengan air. Jadi kan kebanyakan kalau kita umpamanya buang hajat di kloset, pasti itu apa, percikan air seni, kira-kira mercik nggak Pak? Ini kemungkinan besar mercik ke situ. Nah, ini digambarkan kalau orang yang apa, pipisnya tidak nyiprat ke tempat area untuk pembuangan hajat itu di tempat mungkin di sawah ya, mungkin di sawah, di kebun ya. Kalau airnya di kebun kan itunya kan buang kencingnya kan jauh Pak ya, buang kencing kan jauh, di sini kencingnya ke sono. Nggak nyiprat ke tempat apa, ke tempat ini sekitar pantat gitu. Jadi syaratnya tempat keluarnya najis tidak campur dengan najis yang lain. Jadi gambarannya seperti itu. Fa'inin tafa, jika intafa ini sepi ini berarti enggak ada. Sartun, syarat
min dalika dari yang tersebut, kalau punya dari syarat 1, 2, 3 ini enggak ada yang terpenuhi atau salah satu yang tidak terpenuhi, berarti ta'ayyanal ma'u berarti yang lebih jelas harus menggunakan air. Jika tidak bisa menggunakan dengan batu atau hal-hal yang setara dengan batu tadi. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan apa? Istinja, cara menyucikan istinja. Nah, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, wayajtanibu, ini terus kita bahas, kita lanjutkan etika cara wayajtanibu, etika orang yang lagi buang hajat, lagi pipis maupun Sebelum kita di situ ada pertanyaan? Itu syaratnya berarti apa namanya, cuma fisik ya, dari kotoran dibuang gitu kan? Ya. Syarat bau itu enggak ya? Kenapa? Bau. Enggak. Yang penting apa? Keluar dari kotorannya itu tidak nyepet kemana-mana, kemudian sebelum kering, kemudian tidak kecampuran najis yang lain, kemudian batu yang digunakan untuk membersihkan itu juga apa? Tadi jamidin tohirin qoliin ghairi muhtaromin, kemudian kering juga itu ya. Wayajtanibu wujuban qadil haja, wayajtanibu dan harus menjauhi wujuban wajib, harus dijauhi, maksudnya harus ditinggalkan. Kalau harus ditinggalkan, kita jangan melakukan hal itu gitu. Ini wujuban, wayajtanibu dan menjauhi wujuban dengan wajib. Siapa yang menjauhi qadil hajati, orang yang hendak membuang hajat, baik pipis maupun apa yang jauhi? Istiqbalal kiblati, menghadap kiblat. Nah, jadi ketika kita lagi buang hajat, jangan menghadap kiblat. Maksudnya kiblat yang dimaksud kiblat itu yang dianggap kiblat sekarang, yang jadi kiblat. Jadi kiblatnya untuk kiblat untuk sholat ya. Kiblat untuk sholat wahya Ka'bah. Tapi kiblat yang sekarang, bukan kiblat yang dulu kan pernah apa? Kita menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, ke Baitul Maqdis yang dimaksud kiblat ya sekarang. Nah, karena kiblatnya orang sholat itu mana? Ka'bah. Kemudian Ka'bah posisinya di mana? Di Makkah, Masjidil Haram di Makkah. Arahnya kemana? Kalau kita di sini di Lebak Wangi, arahnya ngulon. Arahnya ngulon, berarti kita kalau lagi kau buang hajat jangan menghadap ngulon. Wastidbaria, dan membelakangi kiblat. Tapi dengan catatan ini di mana? Fis sohroi, di tempat terbuka. Nah, di tempat terbuka. Di tempat terbuka mungkin di hutan, di lapangan, di sawah. Tuh. Termasuk tempat terbuka umpamanya di gedung. Termasuk di kali ya. Di gedung maksudnya bukan di gedung itu bukan disediakan tempat untuk buang hajat. Gedung terbuka lebar, enggak ada WC, enggak ada apa, dia pokoknya buang hajat di seketemunya aja, nyempil aja gitu Pak ya, nyempil di pojok gitu ya. Itu maksudnya termasuk kencing gitu ya. Qadil hajat berarti mau kencing maupun jadi harus dijauhi, jangan sampai menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat.
Fis sokhro, ya. Apa? Tempatnya apa? Nah, itu di mana? Di kamar mandi apa di mana? Nah, belum. Ini kan teman-teman fi sokhro, di tempat terbuka. Nah. Kalau pipis ya ini disiasati Pak ya. Kalau pipis di tempat terbuka udah terlanjur menghadapi kiblat, ya menghadap kiblat. Mau kiblatnya soalnya nih pas ngadep ke Pak Luki, belokin, itu ya. Dakarnya dibelokin, jadi mancurnya bukan ke arah ngulon, tapi mancur aja apa kemana itu barat apa pojok gitu Pak ya. Ini apa untuk menjadi berarti kita tidak menghadap kiblat. Karena apa? Yang menjadi apa? Kiblatnya, yang menjadi arahnya itu bukan dadanya. Kalau kita sholat dadanya menghadap kiblat. Tapi kalau ketika buang hajat, kita lagi pipis, yang menghadap kiblat adalah apa? Dakarnya. Jadi kalau sudah terlanjur menghadap kiblat, nah, belokin Pak, sono pok sini. Nah, gampang kan? Kalau cewek memang nggak bisa. Ini kehebatannya bapak-bapak gitu ya. Jadi itu semua dengan catat fi sokhroi, di tempat terbuka. Ilam yakun, nah ini ilam yakun, jika tidak ada bainahu, antara apa? Antara ilam yakun bainahu wa bainal kiblah. Bainau, di antara mustanji, di antara qadil hajat, wa bainal kiblati, dan di antara arah kiblat, satirun, penghalang. Jadi antara dia dan arah kiblat ini enggak ada penghalang, terbuka gitu Pak ya, terbuka. Jadi kalau tempat terbuka enggak ada penghalang, itu diusahakan harus dijauhi, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di sini apa? Wajtanibu wujuban, wajib dijauhi, harus dijauhi. Ini menurut musonef ini, tapi ada yang mengatakan itu makruh gitu, dikasih keringanan, nggak sampai haram. Ada yang mengatakan apa? Makruh itu apa? Dibenci. Kalau kita tinggalkan berarti mendapat pahala, kalau kita kerjakan tidak dosa gitu. Kalau wajib berarti kalau kita kerjakan kena hukum lusa. Kenapa dosa? Karena kau tidak menghargai apa kiblat. Nah, tidak menghargai kiblat itu. Apa? Harus, kalau bisa ini menurut musonef ini harus wajib, harus dijauhi. Jangan sampai kecuali kalau gua utara kiblat. Nah itu beda lagi Pak ya. Tapi kita ya kalau kita nggak tahu seperti itu, yakin berarti saya lagi pipis ini nggak menghadap kiblat atau belakang kiblat, mungkin madhep ngalor atau madhep ngidul. Nah itu Pak ya, dalam keyakinan seperti itu. Jadi dalam hati kita tidak menghadap kiblat, atau memang pokoknya kita tidak tahu aja arah kiblat mana, nggak tahu. Nah namanya di perjalanan malam, daerahnya nggak apal posisinya, kalau udah lewat daerah ini madhep mana kan nggak tahu Pak ya. Kalau di hotel itu biasanya di kamar pasti ada arah kiblat. Ada penunjuk. Kita masuk ke kamar ya, karena kita pengalaman termasuk orang bekas apa, pernah kerja di hotel Pak ya. Masuk ke kamar ada arah kiblat. Oh tahu ini. Bagi orang yang muslim, oh kalau mau sholat sono gitu. Pasti ada. Kalau umpamanya kita nggak tahu, ya itu kalau umpamanya kita nggak tanya sudah ada petunjuk sendiri. Aukana walam yablugh, aukana. Tadi kan yang nggak ada
nggak ada satir, nggak ada penghalang, atau ada penghalang, walam yablu sulusai diroin, ada penghalang, maksudnya apa? Ada penghalang, ada tutup, itu tutupnya walam yablu sulusai diroin au balaghauma wa ba'da anu aksara min salasati diroin. Jadi di situ walam yablugh sulusai diroin au kana walam yablugh sulusai diroin. Ada penghalang tapi apa? Satir cuman apa? Hanya sepertiga diro, bukan 3 diro. Ini kan diro segini Pak ya. Hanya penghalang apa 2/3, 2/3 nih dari sini ke sini dibagi 3. 2/3-nya kira-kira segini ya. Ini berarti apa? Tidak cukup gitu Pak ya. Pokoknya penghalangnya hanya setinggi meja ini kan ya. Enggak cukup gitu ya. Enggak cukup. Au balaghauma atau sampai 2/3 diro wa ba'da anu aksara min salasati diroin. Ya, ini minimal yang sampai 3 diro. Maksudnya apa? Ketika kita duduk lagi buang hajat itu apa orang lain tidak melihat, seperti jamban-jamban kakus yang sudah apa kita lihat di kampung-kampung seperti itu gitu ya. Kemudian ini musul-musulnya, tapi ada yang mengatakan bahwa cukup 1 diro atau bahkan 1/3 diro itu boleh, sudah termasuk penghalang, penghalang. Umpamanya kita lagi buang hajat di sawah, ya, ini ada penghalang cuma segini ya, jadi kita jongkok yang biarpun kita ngelihat kemana-mana, tapi ketika duduk itu batas aurat kita tidak dilihat oleh, kalau umpamanya ada orang lewat ngelihat, itu sudah cukup termasuk satir itu. Ini maksudnya kalau yang satir itu menghadap kiblat atau gimana? Kalau ada penghalangnya boleh menghadap kiblat gitu. Kalau di kamar gitu? Nah, kalau di kamar mandi di rumah itu mah bebas. Kalau di rumah bebas, pokoknya kalau di kamar mandi mah ya, itu bebas, mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, menghadap ke atas pun boleh, bebas ya. Bebas. Ini yang dibahas adalah apa? Di tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka itu gimana? Tanpa ada penghalang di sini, walaupun di tempat terbuka kalau ada tempat penghalang walau hanya 1 diro itu sudah masuk kategori ketutup, boleh. Maksudnya tempat terbuka itu, jadi ketika dia jongkok itu apa, kakinya ininya bisa dilihat, kalau orang lewat kelihatan gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Bidiroil adamiyi, itu dengan ukuran dironya manusia pada umumnya, kama qolahu, seperti yang disampaikan seperti keterangan qolahu yang menyampaikannya ba'dhum, sebagian ulama. Itu sebagian ulama ada yang menyatakan seperti itu, boleh kalau umpamanya di tempat terbuka hanya terhalang tutup tadi setinggi 1 diro boleh, tapi menurut musonef minimal 3 diro. Ya, terserah ini kita mau pilih yang mana, minimal kita ada panduan gitu Pak ya, minimal kita ada panduan. Sudah bisa Pak? Sudah bisa. Nah, sebelum kita tutup, kita DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih mendapatkan infak sedekah dari Bapak Azijan sebesar Rp500.000 dan pahalanya disampaikan terhadap
kepada almarhum Haji Muhammad Marsidi bin Dulakasan, almarhumah Sukiyah binti Sumo Sukiman, almarhumah Sumiati binti Sumo Sukiman. Semoga beliau senantiasa diberikan ganti oleh Allah rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dan almarhumah senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal bunyanu wallahu a'lam bissawab. Pada Bapak jemaah sekalian, nanti habis sholat isya kita dapat undangan tahlilan di rumah Bapak Ujang. Habis sholat isya Pak ya, nanti habis sholat isya jamaah diundang tahlilan di rumah Bapak Ujang Blok C7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'an la tajab wa min syarrin dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talahidana wa anibatina wa man hadara fi hadhil jama' min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil rizqi wa alil quran wa alil du'a wa alil khair wa lan tajalna wa iyyahum min alil syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.